Malam itu begitu sunyi. Angin berhembus pelan, menggoyangkan dedaunan rimbun di sepanjang tepian Sungai Mahakam. Cahaya bulan pucat menyelinap di antara pepohonan, menciptakan bayangan yang bergerak seolah memiliki nyawa sendiri. Dani duduk di tepi sungai dengan joran di tangannya, menunggu ikan yang tak kunjung menyambar umpannya. Air sungai tampak begitu tenang, seakan menyimpan sesuatu yang tak kasat mata. Dalam hati, Dani menghela napas panjang. Hidupnya selama ini penuh dengan kesulitan. Ia hanyalah seorang pemuda desa biasa yang mengais rezeki dari hasil menangkap ikan dan bekerja serabutan. Namun, di tengah kesunyian malam, sesuatu yang ganjil terjadi. Dari kejauhan, permukaan air sungai mulai berpendar kehijauan, berkilauan seperti ditaburi emas. Riak kecil muncul, membentuk lingkaran yang semakin membesar. Dani mengernyitkan dahi, matanya terpaku pada fenomena aneh di hadapannya. Jantungnya berdegup lebih cepat, antara rasa penasaran dan ketakutan. Ia ingin berlari, namun tubuhnya seolah terpaku di tempat. Seketika, dari tengah pusaran air, muncul sesosok wanita dengan kecantikan yang luar biasa. Wanita itu mengenakan kain hijau berkilau yang membalut tubuhnya dengan sempurna. Rambut panjangnya menghitam legam, tergerai hingga ke pinggang, berkilauan seperti mutiara yang disinai bulan. Matanya tajam namun lembut, memancarkan pesona yang sulit dijelaskan dengan kata-kata. Dani tertegun. Wanita itu melangkah di atas air seolah permukaannya adalah tanah yang kokoh. Dengan senyuman tipis di bibirnya, ia menatap Dani penuh arti. "Siapa kau?" Suara Dani bergetar, nyaris tak terdengar. Wanita itu tidak langsung menjawab. Ia hanya tersenyum, lalu mendekat, semakin dekat hingga Dani dapat mencium aroma harum yang aneh, seperti bunga hutan yang belum pernah ia kenali. "Aku sudah lama memperhatikanmu, Dani." Suara wanita itu terdengar lembut, tapi ada sesuatu yang membuat bulu kuduknya meremang. "Kau pria yang pekerja keras, tapi hidupmu penuh kesulitan. Aku bisa memberimu sesuatu yang tak pernah kau bayangkan." Dani menelan ludah. Ada sesuatu dalam sorot mata wanita itu yang membuatnya merasa seakan sedang diawasi oleh sesuatu yang jauh lebih besar dari sekadar manusia biasa. "Apa maksudmu?" tanyanya hati-hati. Wanita itu tersenyum, lalu mengangkat tangannya. Seketika, dari telapak tangannya, muncul kepingan emas yang berkilauan, jatuh ke tanah dengan suara nyaring. Mata Dani membelalak. Itu bukan ilusi, bukan tipuan. Itu emas sungguhan. Wanita itu melanjutkan, "Aku bisa memberimu kekayaan yang kau impikan, Dani. Namun, ada satu syarat." Dani masih terpaku pada kepingan emas yang kini berhamburan di tanah, pikirannya berputar. Ia adalah pria miskin, dan kini seseorang menawarkan sesuatu yang bisa mengubah hidupnya dalam sekejap. "Syarat apa?" tanyanya dengan suara yang lebih berani, meskipun jantungnya berdebar tak menentu. Wanita itu menatapnya dalam-dalam. "Setiap malam Jumat Kliwon, kau harus datang ke tepi sungai ini dan menemuiku. Selama kau memenuhi janjimu, kekayaan akan selalu mengalir kepadamu." Suaranya lembut, namun ada nada perintah yang tersembunyi di dalamnya. Dani menatap wanita itu, lalu kembali melihat kepingan emas di tanah. Pilihan ada di tangannya, dan ia tak menyadari bahwa keputusan yang akan ia ambil malam itu akan mengubah hidupnya selamanya. Pagi itu, sinar matahari menyelinap melalui celah jendela kayu rumah Dani yang sederhana. Ia terbangun dengan jantung berdegup kencang, masih berusaha mencerna kejadian aneh yang dialaminya semalam. Tangan gemetarannya meraba sesuatu di lantai, dan di sana, tepat di bawah ranjangnya, tergeletak kepingan emas yang sama seperti yang diberikan wanita misterius itu. Nafas Dani tercekat. Jadi, itu bukan mimpi. Itu nyata. Ia memungut kepingan emas itu, merasakan beratnya di telapak tangan. Dalam sekejap, pikirannya melayang ke satu hal, hidupnya akan berubah. Dengan hati-hati, ia membawa emas itu ke seorang pedagang emas di kota. Pedagang itu, seorang pria tua dengan mata tajam yang berpengalaman menilai barang berharga, terbelalak ketika melihat kilauan emas di tangan Dani. "Ini emas asli."
dan bukan sembarang emas. Ini kualitas terbaik yang pernah kulihat. Pria itu menawar dengan harga tinggi, dan dalam hitungan menit, kantong Dani penuh dengan uang yang belum pernah ia pegang seumur hidupnya. Saat ia berjalan keluar dari toko, tubuhnya terasa ringan, seolah beban kemiskinan yang menjeratnya selama ini menghilang begitu saja. Kehidupan Dani berubah dalam semalam. Dari seorang pemuda biasa yang hanya memiliki pakaian lusuh dan rumah reyot, kini ia mulai membeli segala yang dulu hanya bisa ia impikan. Ia membeli rumah baru di dekat pasar, mengganti pakaiannya dengan kain mahal, dan bahkan membeli sebuah perahu motor untuk memudahkan pekerjaannya di sungai. Tapi anehnya, ia tidak lagi perlu bekerja keras. Setiap malam Jumat Kliwon, ia kembali ke tepian sungai, dan setiap kali ia menemui wanita misterius itu, yang akhirnya ia sadari adalah Ratu Buaya Emas, selalu muncul entah dari mana. Kabar tentang kekayaan Dani menyebar cepat di desanya. Para tetangga mulai berbisik-bisik, bertanya-tanya bagaimana mungkin seorang nelayan miskin tiba-tiba memiliki rumah mewah dan perhiasan mahal. Beberapa orang menduga ia menemukan harta karun, sementara yang lain percaya bahwa ia mendapat berkah dari roh sungai. Namun, Dani hanya tersenyum setiap kali ditanya. Ia tidak peduli dengan gosip. Yang ia tahu, hidupnya kini jauh lebih baik. Namun, di tengah kemewahan itu, ada sesuatu yang mulai berubah dalam dirinya. Semakin banyak harta yang ia miliki, semakin ia merasakan haus akan kekayaan yang lebih besar. Ia mulai bergaul dengan orang-orang kaya, menghadiri pesta, dan menikmati hidup dalam kemewahan yang dulu hanya ada dalam mimpinya. Malam Jumat Kliwon yang dulunya terasa sakral kini hanya menjadi rutinitas biasa baginya. Ia tetap menemui sang ratu di tepi sungai, tapi hatinya tidak lagi dipenuhi dengan rasa hormat atau rasa takut seperti dulu. Suatu malam, saat ia sedang menikmati pesta di rumah mewahnya, seorang temannya yang mabuk bersandar padanya dan tertawa, "Dani, kau ini seperti orang yang menjual jiwanya. Harta datang begitu saja, tapi kau tak pernah cerita dari mana asalnya." Dani hanya terkekeh, meneguk anggurnya, tidak menyadari bahwa kata-kata itu adalah peringatan yang samar. Ia telah mendapatkan segalanya, tetapi tanpa ia sadari, ia juga mulai kehilangan sesuatu yang jauh lebih berharga, kesadaran akan batas antara dunia manusia dan dunia gaib. Semakin lama, Dani mulai lupa akan perjanjiannya. Malam Jumat Kliwon yang seharusnya ia gunakan untuk menemui Ratu Buaya terkadang ia lewatkan. Awalnya, ia merasa tak terjadi apa-apa. Tidak ada suara-suara aneh, tidak ada pertanda buruk. Ia berpikir, mungkin sang ratu tidak begitu peduli jika ia sesekali absen. Lagi pula, ia telah menerima begitu banyak emas. Apa salahnya menikmati hidup? Namun, ia salah besar. Dalam keheningan malam, jauh di dasar sungai, sesuatu mulai bergerak. Sesuatu yang sudah terlalu lama menunggu. Sesuatu yang telah dikhianati. Dan Dani, dalam kesombongannya, tidak menyadari bahwa ia baru saja membangunkan amarah yang akan menghancurkan segalanya. Malam itu, langit di atas desa tampak lebih kelam dari biasanya. Awan hitam menggantung berat, menutupi cahaya bulan yang biasa menerangi sungai. Angin bertiup kencang, menerbangkan dedaunan dan membuat ranting-ranting pohon bergoyang liar. Namun, di dalam rumah megahnya, Dani sama sekali tidak peduli. Ia sedang duduk di sofa mahal, dikelilingi oleh teman-teman baru yang ikut menikmati kehidupan mewahnya. Gelak tawa memenuhi ruangan, bercampur dengan dentingan gelas anggur yang bersulang satu sama lain. Namun, jauh di lubuk hatinya, ada sesuatu yang mengganggu. Ia melirik jam dinding yang menunjukkan pukul 11 malam. Malam ini adalah malam Jumat Kliwon. Sudah berbulan-bulan ia absen menemui Ratu Buaya di tepi sungai, dan entah kenapa, ada rasa gelisah yang mulai merayapi pikirannya. Namun, ia menepisnya cepat-cepat. "Ah, dia tidak akan marah hanya karena aku tidak datang beberapa kali," pikirnya. Lagi pula, selama ini tidak ada pertanda buruk. Bisnisnya masih berjalan lancar, emasnya masih terus mengalir, dan hidupnya semakin membaik.
Tapi malam ini berbeda. Saat Dani hendak menuangkan anggur ke dalam gelasnya, tiba-tiba api di lampu minyak yang menerangi ruangan bergetar liar, lalu padam begitu saja. Suasana mendadak berubah. Angin dingin menyelinap masuk dari jendela yang sedikit terbuka, membuat beberapa tamunya merinding. "Apa-apaan ini?" salah satu temannya berbisik, matanya melebar ketakutan. Namun sebelum Dani sempat menjawab, sesuatu yang lebih mengerikan terjadi. Dari luar, terdengar suara gemuruh yang aneh, seperti air sungai yang meluap secara tiba-tiba. Lantai rumahnya bergetar halus, seperti ada sesuatu yang bergerak di bawahnya. Kemudian, dari celah pintu, muncul tetesan air yang mengalir ke dalam rumah. Bukan air biasa, air itu berwarna kehitaman, berbau amis seperti darah yang sudah lama membusuk. Dani bangkit dengan panik, tapi sebelum ia bisa melangkah, terdengar suara yang begitu dingin dan penuh kemarahan. "Dani!" Suara itu bergema di seluruh ruangan, terdengar seperti bisikan tetapi menggema hingga ke tulang. Teman-temannya langsung berteriak dan berlarian keluar rumah, meninggalkan Dani yang kini berdiri kaku, wajahnya pucat pasi. Ia mengenali suara itu. Itu suara yang dulu terdengar lembut dan menggoda, tapi kini penuh amarah dan kekecewaan. Dani menoleh perlahan ke arah pintu. Di sana, berdiri sesosok wanita dengan mata menyala kehijauan. Tubuhnya masih seindah pertama kali Dani melihatnya, tapi auranya kini begitu mengerikan. Rambut panjangnya berkibar liar meskipun tidak ada angin di dalam rumah. Pakaiannya yang dulu berkilauan kini tampak seperti sisik ular yang gelap dan basah. Air hitam terus mengalir dari bawah kakinya, membanjiri lantai rumah Dani. "Dani, kau telah mengingkari janjimu." Suara Ratu Buaya terdengar lebih berat, seolah datang dari dasar sungai yang paling dalam. "Aku memberimu segalanya, kekayaan, kemewahan, kehidupan yang tidak pernah kau bayangkan. Tapi kau mengkhianatiku." Dani mencoba berbicara, tetapi suaranya tercekat di tenggorokan. Seluruh tubuhnya terasa kaku, seolah-olah ada kekuatan tak terlihat yang menekannya ke tanah. "Ampuni aku," akhirnya ia berbisik, suaranya gemetar. Namun, Ratu Buaya hanya tersenyum tipis, bukan senyum lembut seperti dulu, melainkan senyum yang penuh dengan kebencian. "Kau harus membayar harga dari pengkhianatanmu, Dani." Dalam sekejap, air hitam itu membanjiri ruangan, menelan Dani hingga tubuhnya terjatuh ke lantai. Ia merasakan sakit luar biasa di kedua kakinya, seperti ada sesuatu yang mencengkeram dan meremas tulangnya dari dalam. Ia menjerit sekuat tenaga, tetapi suara teriakannya tenggelam dalam gemuruh air yang kini memenuhi rumahnya. Gelap, dingin, dan seketika itu, ia tahu hidupnya tidak akan pernah sama lagi. Dani terbangun dengan tubuh menggigil. Pakaiannya basah kuyup, tubuhnya terasa berat, dan rasa sakit yang luar biasa menjalar dari pinggang hingga ke ujung kakinya. Ia mencoba menggerakkan kakinya, tapi tidak ada respons. Panik, ia berusaha bangkit, namun kedua kakinya terasa mati rasa, seolah bukan lagi miliknya. Jantungnya berdegup kencang saat kesadaran mulai merayap ke dalam pikirannya. Ia tidak bisa berdiri. Ia lumpuh. Ruangan di sekelilingnya berantakan. Meja-meja terbalik, lantai basah oleh air hitam yang kini mulai mengering, meninggalkan bau amis yang menusuk. Teman-temannya sudah tidak ada, hanya ada dirinya yang terbaring tak berdaya di lantai rumah mewahnya yang kini terasa seperti kuburan. Ia teringat kejadian tadi malam, sosok Ratu Buaya yang muncul dalam kemarahan, suara air yang menggema, dan rasa sakit yang menyiksa. Ia mengerang pelan, air mata perlahan menggenang di sudut matanya. Ketakutan mulai merayap di benaknya. Apa yang telah ia perbuat? Janjinya kepada sang ratu telah ia ingkari, dan kini ia harus membayar harga yang mengerikan. Ia mencoba menyangkal kenyataan, berharap ini semua hanya mimpi buruk yang akan berakhir saat ia terbangun. Tapi tidak, rasa mati di kakinya nyata. Kegelapan yang mengintai rumahnya nyata. Dan lebih dari itu, ia tahu bahwa Ratu Buaya belum selesai dengannya. Ketika pagi menjelang, kabar tentang kondisi Dani mulai menyebar di desa.
Beberapa warga yang mendengar teriakan tadi malam datang untuk melihat keadaannya. Seorang dukun tua bernama Pak Samin, yang dikenal sebagai orang bijak di desa, menatap Dani dengan tatapan yang sulit diartikan. "Kau telah bermain dengan sesuatu yang tidak boleh disentuh, Dani," katanya pelan, suaranya dipenuhi dengan kewaspadaan. "Sang ratu telah menandaimu." Dani menatapnya dengan putus asa. "Aku tidak tahu harus bagaimana. Aku tidak ingin seperti ini. Aku hanya ingin hidup yang lebih baik." Suaranya bergetar, penuh penyesalan. Tapi Pak Samin hanya menghela napas panjang. "Kau telah diberikan peringatan, dan kau mengabaikannya. Kini kau harus menemukan cara untuk menebus kesalahanmu, atau kau akan kehilangan lebih dari sekadar kakimu." Dani tidak mengerti maksud perkataan itu, tetapi ketakutan yang mengendap dalam dirinya semakin kuat. Ia mulai mencari berbagai pengobatan, dari dokter kota hingga dukun-dukun sakti di pedalaman Kalimantan. Namun, tak satu pun yang bisa menyembuhkan kelumpuhannya. Setiap orang yang ia temui mengatakan hal yang sama, "Ini bukan penyakit biasa, ini kutukan." Hari-hari berlalu, dan hidup Dani yang dulu penuh kemewahan perlahan-lahan hancur. Semua hartanya terkuras untuk mencari kesembuhan. Ia menjual rumah, perahu, bahkan perhiasan mahal yang dulu ia banggakan. Orang-orang yang dulu mengelilinginya pergi satu persatu. Tak ada lagi pesta, tak ada lagi pujian, hanya sunyi dan kesendirian yang menemani. Di suatu malam yang dingin, Dani duduk di kursi roda tua di depan rumahnya yang kini mulai rapuh. Matanya kosong, menatap gelapnya sungai yang dulu memberinya kekayaan dan kini merenggut segalanya. Dalam hatinya, ia tahu bahwa ini belum berakhir. Sang ratu masih menunggu, dan entah bagaimana, ia harus menemukan cara untuk menghadapi murkanya, sebelum semuanya benar-benar terlambat. Malam itu, hujan turun deras. Petir sesekali menyambar langit, menerangi bayangan pepohonan yang menari liar di tengah angin kencang. Dani duduk di kursi roda, memandangi sungai yang beriak gelap di kejauhan. Tubuhnya semakin kurus, matanya cekung, dan kulitnya pucat. Segala yang pernah ia miliki kini telah sirna. Tidak ada lagi rumah mewah, tidak ada lagi harta, dan yang paling menyakitkan, tidak ada lagi harapan. Sejak kelumpuhannya, Dani telah berusaha mencari kesembuhan dengan berbagai cara. Ia telah mendatangi dokter-dokter terbaik, menjalani terapi, bahkan meminta bantuan dukun-dukun sakti. Namun, semua usaha itu sia-sia. Tak satu pun yang bisa mengembalikan kekuatan di kakinya. Para dukun hanya menggelengkan kepala, menyebut namanya dengan nada iba, lalu berkata, "Kau telah menyinggung penguasa sungai. Hanya dia yang bisa membebaskanmu." Kata-kata itu terus terngiang di kepalanya, membuatnya semakin gelisah. Jika hanya Ratu Buaya yang bisa menyembuhkannya, maka apakah itu berarti ia harus kembali ke sungai dan meminta ampun? Tapi bagaimana jika sang ratu tidak mau memaafkannya? Bagaimana jika ia justru dihabisi di tempat itu? Dani menggigit bibirnya, merasakan ketakutan yang tak bisa ia tolak. Malam itu, di tengah rinai hujan yang semakin lebat, sesuatu yang aneh terjadi. Air sungai tiba-tiba beriak tidak wajar, seolah ada sesuatu yang bergerak di dalamnya. Dani menatap sungai itu dengan ngeri. Tiba-tiba, dari dalam kegelapan, terdengar suara lembut yang familiar, mengalun seperti bisikan angin di telinganya. Dani tersentak. Itu suara Ratu Buaya. Suara yang dulu pernah membuatnya terpesona, namun kini hanya meninggalkan ketakutan yang luar biasa. Ia menoleh ke kiri dan kanan, berharap itu hanya halusinasi. Tapi suara itu kembali terdengar, kali ini lebih jelas. "Datanglah padaku." Jantung Dani berdegup kencang. Keringat dingin mengalir di pelipisnya meskipun udara begitu dingin. Ia ingin berteriak, ingin menolak, ingin lari sejauh mungkin, tapi kemana? Kakinya sudah tidak bisa bergerak. Ia hanya bisa duduk di kursi roda, menggigil, sementara suara itu terus bergema dalam pikirannya. Kemudian, sesuatu yang lebih mengerikan terjadi. Dari dalam sungai, muncul sepasang mata hijau bercahaya, menatapnya tajam.
Tubuh Dani seketika membeku. Ia tahu siapa pemilik mata itu. Dan tanpa perlu mendengar lebih banyak lagi, ia mengerti satu hal yang pasti, sang ratu belum selesai dengannya. Hujan semakin deras, angin bertiup kencang, dan dalam hatinya, Dani tahu bahwa cepat atau lambat, ia harus menghadapi takdir yang telah ia tolak selama ini. Sebab kini, panggilan dari sungai itu sudah tidak bisa ia abaikan lagi. Malam semakin larut, tapi Dani masih duduk terpaku di tepi rumahnya yang hampir roboh, memandangi sungai yang beriak gelap di kejauhan. Mata hijau itu masih menatapnya dari dalam air, seolah menunggu sesuatu. Suara Ratu Buaya terus menggema di kepalanya, memanggil dengan nada yang tak bisa ia abaikan. "Datanglah padaku, Dani." Dani meremas pegangan kursi rodanya. Seluruh tubuhnya gemetar, bukan karena dingin, tetapi karena ketakutan yang luar biasa. Ia tahu ia telah kehilangan segalanya, hartanya, teman-temannya, kesehatannya. Hanya satu hal yang tersisa, dirinya sendiri. Dan kini, bahkan itu pun tampaknya akan direnggut oleh kekuatan yang dulu memberinya segalanya. Seketika, angin berembus lebih kencang, menerbangkan dedaunan dan menggoyangkan pepohonan di sekelilingnya. Air sungai yang tadinya tenang mulai beriak liar, seperti ada sesuatu yang meronta dari dalamnya. Dani merasakan sesuatu yang dingin menyentuh kakinya. Ia tersentak, menatap ke bawah. Air hitam pekat merayap dari tanah, menjalar ke roda kursi dan meresap ke kulitnya. Ia mencoba menggerakkan tubuhnya, tetapi sia-sia, tubuhnya seperti tertahan oleh kekuatan tak kasat mata. Kemudian, dari dalam air, muncul sesosok wanita dengan gaun yang berkilauan seperti sisik. Rambutnya panjang dan hitam, mengambang seperti air yang membawanya ke permukaan. Matanya yang hijau bersinar, memancarkan sesuatu yang tak bisa Dani pahami, apakah itu kemarahan, kekecewaan, atau keinginan. Yang jelas, tatapan itu menembus hingga ke lubuk jiwanya. "Kau telah melupakanku, Dani," ucapnya, suaranya bergema, dingin namun penuh luka. Dani mencoba berbicara, tapi suaranya tercekat di tenggorokan. Ia hanya bisa menatap sosok itu dengan ketakutan. Sang ratu melayang mendekatinya, tangannya yang pucat terulur, mengusap pipi Dani dengan lembut. "Aku memberimu segalanya, dan kau membuangnya begitu saja. Kau lupa siapa yang telah membawamu ke tempat ini." Air hitam semakin tinggi, kini telah mencapai pinggang Dani. Ia mencoba meronta, tapi kursi rodanya mulai tenggelam perlahan ke dalam lumpur. "Ampuni aku," bisiknya. Air mata mulai mengalir di wajahnya yang pucat. "Aku salah, aku terlalu serakah." Sang ratu tersenyum tipis, tapi senyumnya mengandung sesuatu yang mengerikan. "Keserakahanmu telah menghancurkanmu, Dani. Tapi aku masih menginginkanmu." Suaranya kini lebih lembut, lebih menghipnotis. Tangannya mengelus kepala Dani, seperti seorang kekasih yang hendak menenangkan pasangannya. "Datanglah padaku, selamanya." Saat itu, Dani merasa tubuhnya menjadi ringan. Kepalanya berputar, kesadarannya perlahan menghilang. Air hitam terus naik, membungkus tubuhnya seperti pelukan yang tak bisa ia lepaskan. Dalam kegelapan itu, hanya satu hal yang terlintas di pikirannya, ia tidak bisa melawan lagi. Takdirnya telah ditentukan, dan kini, ia harus kembali ke pelukan sang ratu. Dani merasakan tubuhnya semakin tenggelam ke dalam air hitam pekat yang menyelimuti seluruh tubuhnya. Hawa dingin merayap ke tulang, membuatnya gemetar tanpa daya. Ia mencoba meronta, tetapi tangannya terasa lemah, seolah tenaga terakhirnya telah dicuri oleh sesuatu yang tak terlihat. Bayangan Ratu Buaya yang indah sekaligus menyeramkan semakin dekat, matanya yang hijau bersinar menembus kegelapan. "Jangan melawan, Dani," bisiknya lembut, namun ada nada perintah dalam suaranya. "Ini takdirmu, kau milikku, dan aku tidak akan membiarkanmu pergi lagi." Dani ingin berteriak, ingin memohon, ingin melawan, tapi tubuhnya tak lagi merespons. Ia bisa merasakan sesuatu yang dingin menjalar di seluruh tubuhnya, seperti ribuan sisik licin yang membelitnya perlahan. Kesadarannya mulai kabur,
seolah pikirannya mulai tenggelam bersama tubuhnya. Dalam kehampaan itu, ia melihat sekilas kehidupannya sebelum ini, saat ia masih miskin, saat ia menerima tawaran sang ratu, saat ia menikmati kekayaannya, dan saat ia akhirnya mengabaikan janji yang seharusnya ia tepati. Namun, di tengah kegelapan yang mulai menelannya, suara lain tiba-tiba terdengar. Suara berat dan parau, penuh wibawa dan kekuatan. Belum waktunya bagimu untuk pergi, Dani. Dani tersentak. Dari dalam kegelapan, muncul bayangan seorang pria tua berjubah putih. Pak Samir. Dukun tua itu berdiri di tepi sungai, wajahnya dipenuhi ketegasan. Tangannya menggenggam sebilah keris yang berkilauan, memancarkan cahaya redup yang langsung membuat air hitam di sekitar Dani bergetar. Ratu buaya menoleh ke arahnya, wajahnya berubah garang. Jangan ikut campur, manusia tua. Pak Samin tidak bergeming. Dengan gerakan cepat, ia menghunus kerisnya dan menusukkannya ke permukaan air. Seketika, gelombang cahaya keemasan meledak dari bilahnya, menghantam tubuh Ratu Buaya dan membuatnya menjerit kesakitan. Air hitam yang tadi menelan Dani mulai surut, dan genggaman tak kasat mata yang menahannya perlahan mengendur. Dani merasa tubuhnya terangkat dari dalam sungai, napasnya tersengal, matanya terbuka dengan penuh ketakutan. Ia melihat tubuh Ratu Buaya yang kini mengambang di permukaan air, matanya penuh kebencian. Aku tidak akan melepaskanmu, Dani. Suaranya berubah menjadi gemuruh mengerikan, sebelum akhirnya tubuhnya tenggelam perlahan ke dasar sungai, menghilang dalam kegelapan. Saat semuanya mereda, Dani tersadar bahwa ia masih hidup. Tubuhnya terbaring di tepi sungai, nafasnya masih terengah-engah. Pak Samin menatapnya dengan mata penuh kewaspadaan. Kau beruntung masih punya kesempatan kedua, ucapnya pelan. Tapi ini belum berakhir, Dani. Ratu itu tidak akan berhenti begitu saja. Kau harus bersiap menghadapi konsekuensinya. Dani hanya bisa terdiam. Tubuhnya masih gemetar, pikirannya masih dipenuhi ketakutan. Ia tahu, meskipun malam ini ia selamat, bayangan sang ratu akan terus menghantuinya. Dan kali ini, ia tidak tahu apakah ia bisa melarikan diri lagi. Dani terbaring di ranjang bambu di rumah Pak Samir, napasnya masih berat dan tubuhnya terasa lemah. Sudah 2 hari sejak peristiwa mengerikan di tepi sungai, namun bayangan Ratu Buaya masih jelas dalam benaknya. Setiap kali ia memejamkan mata, ia bisa merasakan tatapan hijau yang penuh amarah itu, seolah sang ratu masih mengintainya dari balik kegelapan. Pak Samin duduk di sampingnya, menatapnya dengan penuh kehati-hatian. Kau beruntung aku datang tepat waktu, Dani, katanya dengan suara berat. Kalau tidak, kau pasti sudah dibawa olehnya, dan tak ada yang bisa mengembalikanmu lagi. Dani menelan ludah, suaranya parau saat berbicara. Aku tidak tahu harus bagaimana lagi. Aku sudah kehilangan segalanya. Aku hanya ingin hidup normal. Suaranya bergetar, matanya mulai basah. Aku menyesal. Aku benar-benar menyesal. Pak Samin menghela napas panjang. Penyesalanmu datang terlambat, tapi bukan berarti kau tidak bisa menebus kesalahan. Ratu Buaya tidak akan berhenti begitu saja. Ia menganggapmu sebagai miliknya. Jika kau ingin benar-benar bebas, kau harus mencari cara untuk melepaskan ikatan yang menghubungkan kalian. Dani menatapnya dengan penuh harapan, tetapi juga ketakutan. Apa yang harus aku lakukan? Tanyanya dengan suara lemah. Dukun tua itu berdiri, mengambil segenggam daun kering dari kantongnya dan melemparkannya ke atas api kecil di sudut ruangan. Asap tipis mengepul, memenuhi udara dengan aroma yang asing. Ada satu cara, katanya pelan. Tapi ini tidak mudah. Kau harus kembali ke sungai dan menghadapi Ratu Buaya sekali lagi. Tapi kali ini, bukan sebagai orang yang meminta kekayaan, melainkan sebagai seseorang yang ingin menebus dosa. Mendengar itu, tubuh Dani kembali gemetar. Kembali ke sungai, menghadapi sang ratu lagi. Pikirannya seketika dipenuhi rasa takut. Namun, di balik ketakutan itu, ada sesuatu yang lain, sebuah dorongan untuk mengakhiri semua ini.
Ia tidak bisa hidup dalam bayang-bayang ketakutan selamanya. Jika ada kesempatan untuk benar-benar bebas, ia harus mengambilnya. Dani mengepalkan tangannya yang lemah, matanya yang dulu dipenuhi keputusasaan kini mulai memancarkan tekad. Jika itu satu-satunya cara, aku akan melakukannya. Namun, di dalam hatinya, ia tahu bahwa perjalanan ini bukan hanya soal bertemu sang ratu lagi, ini adalah perjalanan yang akan menentukan apakah ia akan hidup atau tenggelam dalam kutukan selamanya. Malam itu, bulan bersinar pucat di langit, cahayanya memantul di permukaan sungai yang tenang namun menyimpan kegelapan di dasarnya. Angin bertiup pelan, membawa suara-suara aneh dari hutan di sekelilingnya. Dani duduk di dalam perahu kecil bersama Pak Samin. Jantungnya berdetak tak karuan. Ini adalah pertama kalinya ia kembali ke sungai setelah kejadian mengerikan itu. Kali ini, bukan untuk meminta, melainkan untuk mengembalikan sesuatu yang telah ia rebut dengan keserakahan. Pak Samin duduk bersila di depan perahu, menaburkan bunga dan sesaji ke dalam air. Asap dupa mengepul ke langit, mengiringi mantra-mantra yang ia lantunkan dengan suara parau. Dani, katanya tiba-tiba, matanya menatap lurus ke arah air yang mulai beriak. Apapun yang terjadi nanti, jangan biarkan rasa takut menguasaimu. Ingat, kau kesini untuk menebus dosa, bukan untuk meminta lagi. Dani mengangguk lemah, meskipun tangannya gemetar di atas pangkuannya. Air sungai yang tadinya tenang kini mulai bergolak. Dari dasar air yang hitam, muncul gelembung-gelembung besar, seolah ada sesuatu yang bangkit dari kedalaman. Udara di sekeliling mereka tiba-tiba menjadi lebih berat, lebih dingin. Lalu, dari dalam kegelapan sungai, sosok yang paling Dani takuti akhirnya muncul. Ratu buaya bangkit perlahan dari dalam air. Tubuhnya masih sama indah dan memikat, tetapi kali ini aura yang terpancar darinya jauh lebih menakutkan. Matanya yang hijau bersinar penuh amarah, dan bibirnya melengkung dalam senyum tipis yang mengerikan. Kau kembali padaku, Dani, suaranya terdengar seperti bisikan yang menggetarkan udara. Dani hampir kehilangan kendali atas dirinya, tetapi Pak Samin menggenggam lengannya erat, memberinya kekuatan. Dengan sekuat tenaga, Dani menahan ketakutannya dan berbicara, meskipun suaranya bergetar. Aku datang bukan untuk meminta apapun, Ratu. Aku datang untuk menebus kesalahanku. Mata hijau itu menyipit, menebus kesalahan. Ratu buaya tertawa kecil, suara tawanya bergetar seperti gelombang di air. Setelah kau menikmati kekayaan dariku, mengkhianati janjimu, dan mencoba melarikan diri. Lalu sekarang kau ingin menebus kesalahan. Suaranya semakin dingin, dan perlahan, air di sekitar perahu mulai naik, membentuk pusaran mengerikan. Dani merasa tubuhnya melemah, tetapi ia tahu ini adalah saat yang menentukan. Dengan sisa keberanian yang ia miliki, ia menundukkan kepala dalam-dalam. Aku tidak bisa mengubah masa lalu. Aku hanya ingin kau mengambil kembali apa yang seharusnya bukan milikku. Jika aku harus membayar harga untuk itu, aku akan menerimanya. Seketika, keheningan menyelimuti sungai. Pusaran air yang tadinya bergolak tiba-tiba berhenti. Ratu buaya menatap Dani dengan ekspresi yang sulit ditebak. Dalam matanya, kemarahan masih ada, tetapi sesuatu yang lain juga muncul, sesuatu yang menyerupai kekecewaan. Jika kau benar-benar ingin menebus dosamu, maka bersiaplah menerima hukuman terakhirku, Dani. Sebelum Dani bisa bertanya apa maksudnya, air sungai mendadak naik dan menyelimuti tubuhnya. Ia merasa tubuhnya tertarik ke bawah, masuk ke dalam kegelapan. Napasnya tertahan, dadanya terasa sesak, dan kesadarannya mulai menghilang. Namun, dalam detik terakhir sebelum semuanya menjadi gelap, ia mendengar suara Ratu Buaya berbisik di telinganya. Mulai sekarang, kau bukan lagi milikku, tapi kau juga bukan lagi manusia yang sama. Dan dalam sekejap, semuanya lenyap dalam kegelapan. Dani terbangun dengan napas terengah-engah. Dadanya terasa sesak, seolah baru saja tenggelam dalam kegelapan yang tak berujung. Ia mengerjapkan mata, mencoba memahami di mana ia berada.
Udara di sekitarnya lembab dan berbau lumpur. Langit di atasnya kelam, tanpa bintang, hanya diterangi cahaya bulan yang pucat. Ia mencoba menggerakkan tubuhnya, dan saat itulah ia merasakan sesuatu yang aneh. Kakinya, ia bisa merasakannya. Tidak ada lagi kelumpuhan, tidak ada lagi rasa lemah yang selama ini menghantuinya. Dengan ragu, Dani menggerakkan jari kakinya, lalu mencoba berdiri. Untuk pertama kalinya dalam sekian lama, ia bisa berdiri tegak. Namun, ada sesuatu yang salah. Ia merasa berbeda, lebih ringan, lebih kuat, tapi juga lebih asing. Pak Samin berdiri tak jauh darinya, wajahnya tampak penuh keterkejutan bercampur kewaspadaan. "Dani, kau sudah kembali," katanya pelan, tetapi ada nada ketakutan dalam suaranya. Dani mengerutkan kening. "Apa yang terjadi?" "Aku merasa aneh." Tangannya meraba tubuhnya sendiri, dan saat itulah ia menyadari sesuatu yang mengerikan. Kulitnya terasa lebih kasar, lebih dingin. Ia berlari ke tepi sungai, menatap bayangannya sendiri di permukaan air. Yang ia lihat bukan lagi dirinya yang dulu. Matanya berwarna hijau terang, bercahaya dalam kegelapan. Dani terhuyung mundur, napasnya tercekat. "Tidak, ini tidak mungkin." Pak Samin menghela napas panjang. "Ratu buaya telah mengambil kembali apa yang menjadi miliknya, tapi dia juga meninggalkan sesuatu dalam dirimu. Kau bukan lagi manusia biasa, Dani. Kau sekarang adalah bagian dari dunia mereka." Dani merasakan hawa dingin menjalari tubuhnya. Ia mengangkat tangannya, memperhatikan kulitnya yang kini sedikit bersisik di beberapa bagian. Tubuhnya tidak sepenuhnya berubah menjadi buaya, tetapi sesuatu dalam dirinya telah berubah secara permanen. Ia bukan lagi manusia biasa, ia adalah makhluk setengah manusia, setengah penghuni sungai. Malam itu, Dani berdiri di tepi sungai, menatap air yang kini tampak lebih akrab daripada sebelumnya. Ia telah membayar harga dari kesalahannya. Kekayaannya telah lenyap, dan sekarang, kemanusiaannya pun tak sepenuhnya lagi menjadi miliknya. Ia telah bebas dari Ratu Buaya, tetapi dalam kebebasan itu, ia juga menerima kutukan yang akan ia bawa seumur hidupnya. Dan di kejauhan, dari dalam kedalaman sungai, sepasang mata hijau mengawasinya dalam diam, sebuah pengingat bahwa ia mungkin telah dibebaskan, tetapi ia tidak akan pernah benar-benar lepas dari takdir yang telah mengikatnya selamanya. Dani berjalan terlatih di tepi sungai, pikirannya masih dipenuhi kebingungan. Malam terasa begitu sunyi, hanya suara air yang beriak perlahan menemani langkahnya. Ia menatap tangannya sendiri, kulitnya memang masih seperti manusia, tetapi dalam cahaya bulan, ia bisa melihat kilatan sisik samar di beberapa bagian tubuhnya. Setiap langkah yang ia ambil, ada perasaan aneh yang menyelimutinya, seolah sungai kini bukan hanya tempat asing, melainkan bagian dari dirinya. Pak Samin mengikutinya dari belakang dengan tatapan waspada. Dukun tua itu tahu bahwa Dani sudah bukan lagi manusia biasa. Ia bisa merasakan aura berbeda yang kini mengelilingi pemuda itu, sesuatu yang bukan berasal dari dunia manusia, tetapi juga belum sepenuhnya milik makhluk gaib. "Dani," panggilnya pelan, suaranya bergetar. "Kau harus berhati-hati. Ratu Buaya mungkin sudah melepaskanmu, tapi kutukannya masih melekat dalam darahmu." Dani menghela napas panjang, matanya kosong menatap permukaan air yang berkilauan di bawah cahaya bulan. "Apa yang harus aku lakukan sekarang, Pak? Aku tidak bisa kembali ke kehidupanku yang dulu. Aku bukan lagi manusia seutuhnya." Suaranya dipenuhi kepedihan. Pak Samin terdiam sejenak sebelum menjawab. "Kau masih punya pilihan, Dani. Kau bisa mencoba menjalani hidup sebagai manusia, menekan sisi lain yang kini ada dalam dirimu. Tapi jika kau terus dekat dengan sungai, kutukan itu akan semakin kuat. Ratu Buaya telah menanamkan sesuatu dalam tubuhmu, dan kau harus memutuskan, apakah kau akan melawannya atau menerimanya." Dani mengepalkan tangannya, bingung dengan takdir yang kini membelitnya. Selama ini, ia hanya ingin bebas dari kutukan, ingin kembali menjadi manusia biasa.
Tetapi sekarang, setelah semua yang terjadi, ia merasa tidak bisa lari dari takdirnya. Sungai ini, air ini, semua terasa begitu akrab, seolah memanggilnya kembali ke dalamnya.